Ketemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini kita akan membahas mengenai penyampaian SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak tahun 2020. Telah hadir bersama saya Bapak Nel Maldenur, Direktur Penyuluhan Pelayanan Hubungan Masyarakat atau P2 Humas Ditjen Pajak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Frans. Ya Pak, kita santai-santai aja ya Pak. Ya. Untuk penyampaian SPT tahunan ini kewajibannya seperti apa sih Pak? Jadi untuk SPT tahunan ini adalah kewajiban yang memang diamanatkan oleh undang-undang, ya, Ketentuan Umum Perpajakan, di mana setiap wajib pajak, ya, setiap tahunnya itu wajib untuk melaporkan SPT tahunannya. Ya ini kan sebenarnya kalau misalnya kayak saya lah, kan saya sudah dipotong Pak pajaknya setiap tahun oleh kantor, itu masih tetap harus wajib melaporkan. Nah, jadi gini Pak Frans, mungkin saya bisa kasih background-nya sedikit ya. Setiap wajib pajak ini memiliki satu kewajiban untuk melaporkan seluruh penghasilannya, kemudian dia juga menghitung, dia nanti membayar pajak yang terutang kalau memang masih ada yang harus dibayar, kemudian dia melaporkan SPT tahunannya. Nah, jadi setiap wajib pajak, ya, di dalam self-assessment yang kita anut, di mana tadi saya sudah sebutkan bahwa dia harus menghitung, menyetor, dan kemudian melaporkan sendiri. Jadi tetap harus melaporkan walaupun sudah dipotong. Oh gitu ya, jadi walaupun pegawai sudah dipotong dari kantor, ya sebenarnya tinggal melaporkan aja kan Pak ya, dari bulan Januari sampai Desember 2020 ya? Betul, jadi kalau karena dia dipotong itu adalah mekanisme pemotongan, begitu ya. Nah, sementara tanggung jawab perpajakannya ada di orang pribadi tersebut, gitu. Nah, jadi dia harus melaporkan. Kalau dia ada penghasilan lain dari yang sudah dipotong juga dilaporkan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Ya, mana tahu ada penghasilan dari tempat lain ya. Betul, misalnya dia ada penghasilan dari tempat lain. Oke Pak, ini kan ada juga yang para pelaku UMKM nih Pak, yang dipotong dari omsetnya 0,5% per bulan ya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Apakah mereka juga wajib menyampaikan SPT? Betul. Jadi untuk UMKM yang dia diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 23, tadi seperti Pak Frans sudah sampaikan bahwa dipotong 0,5% dan bersifat final. Nah, walaupun dia bersifat final, karena tadi amanat dari undang-undang bahwa setiap wajib pajak melaporkan. Jadi walaupun dia sudah dipotong, dia hanya melaporkan melalui SPT tahunan, gitu. Ya. Nanti batasnya sama Pak ya, tanggal 31 Maret. Nah, untuk batas ya, untuk batas waktu, untuk SPT orang pribadi, kalau bahasa hukumnya itu 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, jadi kalau kita mempermudahnya per 31 Maret untuk SPT orang pribadi dan untuk SPT badan 30 April batas waktu pelaporan. Oh, beda sebulan ya? Iya, beda sebulan. Nah gini Pak, yang lagi marak juga nih diperbincangkan di media sosial terkait dengan YouTuber nih Pak. Kan mereka juga dipotong pajaknya nih oleh pemerintah Amerika Serikat, dalam hal ini IRS, Internal Revenue Service. Ini mereka kan juga harus melaporkan pajaknya Pak. Apakah pajak yang sudah dipotong situ bisa dikreditkan nggak nantinya? Ya, jadi memang ini sekarang sedang ya, karena kemarin kita ada informasi bahwa Amerika Serikat akan melakukan mekanisme pemotongan terhadap YouTuber yang mereka sumber penghasilannya itu dari Amerika, ya. Nah, ini kita biasa sebut di dalam undang-undang kita itu penghasilan luar negeri begitu, ya. Nah, karena kita menganut worldwide income, semua penghasilan wajib pajak dalam negeri tetap dihitung secara keseluruhan. Nah, ini nanti yang hal-hal yang sudah dipotong, ya, penghasilannya kita laporkan di SPT, kemudian pajak yang dipotong oleh katakan tadi pihak di negara lain gitu oleh Amerika Serikat, ini bisa kita sebagai pengurang atau sebagai kredit pajak. Nah, itu biasa kita sebut pasal 24 gitu, kredit pajak pasal 24 gitu, iya. Tapi mungkin untuk tahun depan ya Pak, karena kan mulai berlakunya kan nanti ya bulan Juni tahun 2021 ini ya. Nah Pak, dari sisi Ditjen Pajak sendiri nih, ini kan dalam rangka karena pandemi lah Pak ya, pandemi COVID-19 kan orang juga belum tentu mau datang ke kantor KPP dan kebanyakan pasti nanti akan beralih semua ke e-filing secara online.
Nah, bagaimana kesiapan Dijen Pajak, Pak? Karena pasti akan bertumpuk tuh, makin banyak nih yang menyampaikan secara online. Jadi memang kalau kita lihat data yang masuk ya Pak Frans ya, memang luar biasa. Alhamdulillah ini kita di Direktorat Jenderal Pajak sudah memfasilitasi karena untuk sampai dengan hari kemarin saja ya, perbandingannya itu cukup besar antara yang masih memasukkan manual itu mungkin hanya sekitar 240.000 ya. Sementara yang sudah memasukkan SPT melalui e-filing, e-form, ini sudah mencapai sekitar 8 juta. Begitu. Jadi memang perbandingannya... Dari bulan Januari kemarin iya, ya, sampai sekarang. Jadi masyarakat itu memang sekarang sudah beralih ya, dengan situasi pandemi juga, mereka beralih dengan mekanisme online. Nah, lalu bagaimana Direktorat Jenderal Pajak mencoba untuk memperbaiki pelayanan ini, kan begitu ya. Nah, untuk tahun ini, kami di Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan laman tertentu ya khusus, jadi ada DJP online ya. Nah, landing page-nya ada DJP online. Itu semua wajib pajak begitu masuk ke situ dia bisa menikmati pelayanan-pelayanan online termasuk SPT online tadi, baik itu e-filing maupun e-form gitu. Jadi kita terus mengembangkan. Bahkan mungkin belum banyak yang tahu ya, nih di istimewa nih di tempatnya Pak Frans, saya kasih tahu nih. 2 hari yang lalu ya, teman-teman di Direktorat IT sudah bisa membuat layanan untuk meminta e-fin ya sebagai identifikasi kalau kita mau e-filing begitu. Biasanya kalau salurannya kalau nggak ke KPP bisa melalui email atau bisa melalui kering pajak begitu. Nah, sekarang ada yang lebih baru dari laman tadi ya. Itu ada namanya kita e-fin face recognition gitu. Jadi dengan kita memperlihatkan handphone kita ya selama terakses kameranya gitu, dan dengan syarat bahwa di Dukcapil ya, karena kita nih kerjasama dengan Dukcapil, data NIK kita sudah sama dengan apa yang ada di data master file NPWP gitu. Dan pada saat mendaftar KTP itu juga udah terkekam datanya. Betul. Gitu. Jadi akan sangat mudah sekali, Bang Frans. Oh, gitu. Langsung dapat secara otomatis. Iya. Iya. Terus kan kita punya juga Pak namanya PJAP, penyedia jasa aplikasi perpajakan, itu juga kita terus tetap ya, kita juga bisa ya lewat situ ya. Jadi terus kita melalui penyedia jasa aplikasi ini juga kita terus melakukan edukasi ya, kita melakukan sosialisasi bersama terhadap para customernya yang menggunakan jasa tersebut gitu. Ya, jangan begitu beban akan sedikit inilah ya, terbagi ya. Dan mudah-mudahan nggak hang lagi kayak tahun-tahun lalu, Pak. Mudah-mudahan nggak ya, karena teman-teman IT ini bekerja keras terus nih. Dan kita di Direktorat P2 Humas, kita punya tim khusus yang dalam masa SPT ini, karena kita melihat resiko dari beban puncaknya, kita membuat semacam tim yang tiap hari kita melakukan monitoring, baik itu evaluasi, baik itu kendala-kendala yang terjadi, begitu. Semacam satgas lah ya, Pak ya. Semacam satgas. Nah itu tadi bicara soal kendala, Pak. Kalau misalnya saya nih tahu lagi ngisi, nggak taunya berhenti di tengah atau ada kesulitan, bisa menghubungi siapa, Pak? Nah, jadi kalau perlu bantuan ya, tidak hanya cuman kendala, perlu bantuan, mau menanyakan sesuatu ya, selain memang kalau masa sekarang mungkin agak terbatas ya, untuk datang ke KPP begitu, teman-teman. Ini bisa melalui kering pajak ya, itu 1.500-200 ya. Kemudian kita juga punya yang namanya live chat, gitu ya. Melalui live chat bisa. Kemudian kita mention di Twitter, ya, Twitternya pajak.go.id, pajak RI, ya. Ini bisa di-mention di sana. Nanti dengan senang hati kita akan coba membantu para wajib pajak untuk bisa kita layani dengan baik. Tapi selain yang online kan, yang orang kalau mau datang misalnya itu masih bisa Pak ya ke KPP ya? Bisa. Tapi dibatasi apa gimana tuh? Begini, kalau untuk tetap waduh nih kayaknya kok masih kepingin datang ke KPP, silakan kita tetap buka ya. Hanya saja karena untuk kebaikan kita bersama, biar pelayanannya juga nyaman, kita sekarang mengintroduce yang namanya sistem antrian online, gitu. Nah, jadi dengan sistem antrian online ini diharapkan kita bisa menghindari kepadatan di KPP, ya kerumunan di KPP, sehingga
prokes daripada COVID-19 ini bisa kita tetap penuhi dengan baik. Oh, jadi kita apply dulu secara online, nanti baru datang ke sana ya. Itu Sabtu Minggu buka nggak seperti tahun-tahun sebelumnya Pak? Apa gimana? Ya, untuk saat ini kalau online kita layani, tapi bukan untuk tatap mukanya ya. Jadi untuk online-nya, ini teman-teman tetap melayani. Yang Sabtu Minggu untuk Untuk KPP? datang KPP sampai hari ini kita belum ada layanan tambahan di kantor-kantor KPP kita. Ada pesan-pesan nggak Pak untuk para wajib pajak, baik yang belum maupun yang sudah, untuk menyampaikan SPT atau seperti apa? Jadi mungkin kalau saya bisa pada kesempatan ini tempatnya Pak Frans kan banyak yang nonton gitu ya. Jadi kepada seluruh wajib pajak ya, tentunya ini waktu sudah dekat untuk kita memenuhi kewajiban perpajakan, dalam hal ini pelaporan SPT tahunan ya, termasuk juga pembayaran kalau memang ada kurang bayarnya ya. Ini menjadi satu momen ya, kita memenuhi tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Karena penerimaan pajak ini seperti kita lihat sekarang sangat nyata manfaat untuk kita semua begitu. Misalnya dengan pengadaan vaksin gitu Pak Frans ya. Nah, jadi saya berpesan, ayo mari kita sama-sama memenuhi kewajiban perpajakan kita, laporkan SPT hari ini ya. Tidak usah ditunda-tunda karena batas waktu pelaporannya sudah semakin mendekat, yaitu tanggal 31 Maret. Demikian Pak Frans, terima kasih. Terima kasih Pak Nel, mudah-mudahan akan semakin banyak lagi orang yang menyampaikan SPT tahunan pada tahun ini Pak. Mudah-mudahan Pak. Oke Pak, sukses selalu ya Pak, terima kasih.